Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur atas kesempatan ini, di mana kami dapat berkumpul bersama untuk berkomunitas dengan saudara-saudara seiman kami. Engkau yang siapkan hati dan pikiran kami dalam menerima sharing kali ini. Kami serahkan sharing kali ini ke dalam pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat siang teman-teman semua. Eh, Boleh minta tolong yang bisa nyalain kamera gitu ya, biar saya enak ngelihatnya. Oke, ya yang nggak bisa berhalangan atau misalnya paket datanya tinggal sedikit gitu ya, ya nggak apa-apa, dengerin aja gitu ya. Oke, sebelumnya kita sebutnya ini sharing aja kali gitu ya daripada firman Tuhan, karena saya kan juga nggak mendalamin teologi gitu ya, paling saya cuma sisipin beberapa ayat gitu. Oke, hari ini kita akan bahas time management. Eee, saya share dulu slide-nya. Oke, ini saya beri judul Managing Your Time During the Pandemic gitu ya. Kenapa judulnya During the Pandemic gitu ya, karena, mmm, dipikir-pikir gitu ya, waktunya kita itu yang kita pakai sekarang itu berubah banget ya, beda banget sama dulu waktu sebelum pandemik gitu. Kalau dulu kita, apa-apa harus keluar gitu kan ya, sekolah, pergi ke sekolah, kalau saya kerja harus ke kantor gitu kan. Mmm, ini beda banget gitu. Dulu misalnya kita harus siap-siap bangun pagi buat sekolah, terus harus siap-siap buat macet-macetan segala macem, terus, sekarang enggak gitu ya, sekarang tinggal langsung bangun, siap-siap, sikat gigi, cuci muka, mandi, terus habis itu bisa langsung online, terus langsung ikut kelas gitu ya. Oke. Nah, bisa minta tolong gitu kalian siapin kertas, coba kita bandingin dulu aja gitu ya, sebelum dan sesudah pandemi tuh, jadwal kita kesehariannya tuh kayak gimana sih gitu. Ini saya kasih contoh, dulu tuh harus siap-siap ke sekolah, terus belajarnya berarti di sekolah gitu ya, istirahat juga di sekolah sama teman-teman, terus ada mungkin ada les, terus ada mungkin nongkrong-nongkrong dulu habis pulang sekolah gitu kan, terus habis itu ada makan, biasa makannya di saat pandemi pun sama gitu ya, tetap makan gitu ya. Terus, mungkin nonton, habis itu main HP, kerjain PR, main game, dan segala macam. Jadi kalian tolong tulisin before after, dengan durasinya gitu ya. Jadi kalau misalnya dulu siap-siap sekolah, misalnya kalian bangunnya jam 6:30 gitu, siap-siap sampai 6:30, kalian tuh jam berapa sih kelas mulainya? 6:45 kan ya dulu ya? Bener nggak ya? Kalau sekarang di Karunia jam jadi lupa jadinya jam Jam 8. 8 sekarang ya? Cuma setengah 8 udah gabung itu karena mereka harus devotion 7:45 kalau nggak salah ya, betul nggak Karunia? Ada ibu itu loh, ya ada ibu Melisa atau Keona, lupa gue. 7:45 atau jam 8. Nah itu Oke. dia. Nah, 7:45 sampai jam 14:15. Iya betul. ya, oke. 14:15. Itu kalau Karunia ya, kalau nggak tahu yang lain. Oh, takutnya beda-beda gitu ya? Heeh. Jadi kalian tulisin aja before sama after-nya, itu terus sama kayak aktivitasnya ngapain, terus durasinya berapa lama, gitu. Ya, coba saya kasih waktu bentar aja gitu ya, 5 menit aja deh gitu. Tulis aja yang, apa, kayak tadi gitu ya, siap-siap, berangkat, kalau ada ekskul tambahin gitu ya.
Sambil diinget-inget ya, sambil nulis. Soalnya kan udah lama banget nih, udah dari bulan Maret pertengahan kan ya, kita sudah apa-apa dari rumah gitu. Oke, ada yang udah mungkin? Kalau enggak, kita sambil aja kali ya. Mau minta tolong Kiona mungkin buat share gitu, ada aktivitas apa aja dulu sebelum pandemi? Kalau pulang sekolah ngobrol-ngobrol di warung belakang. Oh, dari pagi dulu coba. Dari pagi-pagi siap-siap sekolah. Itu berapa lama kira-kira? Kira-kira 30 menit. Cepet tahu. Terus? Terus habis itu berangkat sekolah. Berangkatnya berapa lama? 15 menit. Ya. Terus nyampe sekolah ya belajar. Dari berapa jam tuh berarti? Dari jam Dari jam biasa. Berapa ya? sampai lupa. Biasa masuk jam berapa ya? 6.30 ya, besok masuk jam 6.30. Oke. Sampai jam 2.15. Berapa lama tuh? 8 jaman. Lah ya, sama istirahat sekaligus gitu ya. Ya. Oke. Terus? Terus ngobrol-ngobrol sama temen di warung. Oke, itu berapa lama? Berapa lama ya? Sejam lah, sejam 2 jam. Habis itu baru biasa tergantung sih kalau lagi ada tugas atau perlu ke gereja gitu. Kalau gak ada apa-apa ya pulang ke rumah. Terus di rumah ngapain aja? Di rumah mandi. Oh iya, mandi itu harus makan gitu ya. Iya, mandi makan. Wah, berapa lama? Berapa ya? Makan bentar lah, 15 menit kali ya. Mungkin anggap aja total sama ngobrol-ngobrol, sama mandi, segala macam 1 jam gitu ya? Iya, 1 jam lah. Oke. Terus? Biasa sih diajak pergi sama mami keluar. Keluar lagi kayak 2 jam lah di luar. Jalan-jalan lah gitu ya? Ya. 2 jam. Terus pulang beres-beres lagi, terus tidur. Tidur jam berapa biasanya dulu? Dulu jam 10-11 kali ya. Tergantung ada ulangan atau enggak sih. Oh, berarti kalau gitu, kalau nggak belajar gitu ya? Iya. Terus atau nggak main HP gitu ya, santai-santai, nonton gitu ya? Iya. Oke. Terus afternya gimana? Sekarang bangun langsung sekolah. Oke, berarti udah nggak usah siap-siap, nggak usah berangkat gitu ya? Iya, nggak usah siap-siap, nggak usah berangkat. Oh, tadi Tidurnya makin molor. apa? Tidurnya makin lama. Tidurnya makin lama? Iya. Kayak lu yakin kayak bangun langsung sekolah kayak berarti lu nggak Maksudnya beres-beres Pak. Abis itu beres-beres dulu.
nggak langsung sekolah, bener-bener langsung sekolah, nggak segitunya, Pak, nggak segitunya. Oke. Ini mungkin Kayak teman-teman lain pas denger juga langsung, "Wih, sama nih," gitu ya? siap-siap dulu kali ya, siap-siap kayak 15 menitan doang gitu. Iya, soalnya bangun, beres-beres, terus langsung nyalain laptop gitu ya? Iya, nyalain laptop. Siap-siapnya berarti cuma 15 menit sekarang. Iya. Sekolahnya sekarang lebih cepet nggak? Sekarang ya lebih cepet sih, kan mulainya aja udah mulai jam 8 kan, jam 8 sampai jam 2 sekarang, itu pun ada istirahat. Berarti berapa tuh, tinggal 6 jam kali ya? Iya, 6 jam. Enak ya. Terus? Terus, habis sekolah biasa tidur. Oh, tidur siang berarti, karena udah nggak ngobrol-ngobrol sama temen lagi dulu ya? Iya, Oh, udah kepake otaknya, udah capek. tidur siang berapa lama? Sejam. 1 jam. Oke, terus? Habis itu, eee, ngapain, kerjain tugas, belajar, gitu-gitu. Ada main, ada kerjain tugas gitu ya? Ya, Ini kira-kira berapa lama 2 jam kali ya. totalnya ya? 2 jam ya? Ya. Oke. Terus? Itu makan mandi sama lah ya gitu ya? Iya, makan mandi sama. Jalan-jalan udah nggak bisa ya? Iya, udah nggak bisa, udah jarang. Terus berarti abis itu ngapain malam-malam biasanya? Nonton drama Korea. Nonton drakor, main HP gitu lah ya kira-kira? Iya, Itu dulu nggak sempet nonton drakor? dulu nggak sempat. Dulu sampai reses lah, udah nggak nonton lagi. Oke. Ada earphone nggak ya? Handset. Oke, berarti dari sini apa kayak kelihatan bedanya? Oh, tidurnya jam berapa tadi kalau yang after corona? Jam berapa ya? Jam 11 juga sih, jam 11, jam 10. Yakin jam 11. Yakin? Berarti agak mirip lah ya sama pas sekolah ya? Iya. Sekolah, maksudnya sekolah di sekolah gitu. Oke. Nah, ini contoh gitu ya dari Kiona, aktivitas Kiona sehari-hari ini bedanya aja tuh udah lumayan banyak ya, siap-siapnya udah berubah jadi cuma tinggal 15 menit, berangkatnya juga udah nggak ada gitu ya, berarti udah 30 menit nih bedanya ya. Terus sekolah juga berkurang 2 jam, berarti udah 2,5 jam. Udah nggak bisa nongkrong, udah nggak bisa ngobrol-ngobrol 1 jam gitu ya, berarti udah 3,5 jam bedanya nih sama aktivitas yang sebelum ya. Terus makan mandi normal, jalan-jalan nih 2 jam berkurang gitu ya. Ini kan garis besarnya aja gitu ya, garis besar dari kegiatannya Kiona sehari-hari sebelum dan sesudah pandemi. Nah, sekarang coba teman-teman lihat kertasnya teman-teman, lihat jadwalnya teman-teman, bandingin coba tadi kayak gitu ya. Selisih waktunya tuh berapa banyak sih sebenarnya antara sebelum dan sesudah gitu ya. Jadi kalau kita lihat gitu ya, apa aja sih aktivitas yang berkurang atau hilang, apa aja sih aktivitas yang bertambah semenjak pandemi gitu ya. Jadi ini tuh momen yang sangat langka dan aneh sebenarnya gitu ya. Nggak pernah kebayang seumur-umur Cici bakal kerja dari rumah. Mungkin kalian juga nggak pernah kebayang gitu ya bakalan belajar dari rumah gitu. Nah, coba deh gitu kalian lihat aktivitasnya tadi kalau Keon aja tuh udah kelihatan tuh ada selisih berapa jam yang harusnya dia siap-siap, harus jadi sekolah lebih lama 2 jam dan segala macam. Coba kalian bandingin yang punya kalian masing-masing gitu ya. Coba deh saya mau tanya ke Justin deh gitu ya. Justin, apa aja aktivitas yang berkurang sama kayak Kiona? Kebanyakan aktivitas itu sih ngerjain tugas, jadi sekarang lebih singkat-singkat aja gitu. Oh, oke. Terus sama tadi ya siap-siap segala macam juga udah berkurang. Iya, banyak yang berkurang juga. Oke.
Ada lagi nggak yang beda nih aktivitasnya? Jadi kebanyakan main sekarang. Kebanyakan main sekarang, gitu ya. Jadi yang bertambah kebanyakan main. Iya. Oke. Terus siapa lagi ya? Kyle itu PRP ya? Kyle gimana? Kyle itu adanya Kiona, bukan ya? Iya, Iya. betul. Betul. Kalau Kyle gimana? Sama nggak kayak Cici? Lumayan sama lah, kecuali ayah ada les. Oh, les. Sekarang masih juga les tetap? Ya masih les. Hari Selasa. Online ya? Enggak, ke tempat. Oh, ke tempat. Oke. Berarti masih ada yang les ya, tetap ya? Oke. Coba yang lain juga sambil lihat-lihat lagi, hitung-hitung tadi gitu ya. Tadi saya ambil patokan dari Kiona aja gitu ya, kira-kira lah gitu ya 3-4 jam itu berkurang gitu ya. Jadi aktivitasnya itu sebenarnya 4 jam lebih longgar dibandingin dulu waktu kalian masih sekolah langsung di sekolah gitu ya, nggak school from home gitu. Nah, sama gitu ya, saya juga ada waktu luang gitu. Terus coba kita jadi sekarang gali gitu ya, sebenarnya waktu luang ini tuh bisa buat apa aja sih gitu ya. Karena dengan kejadian langka ini ya, amit-amit sih memang pandemi gitu ya. Tapi dengan kejadian langka ini harusnya kita bisa apa ya, mencoba untuk explore lebih dari waktu-waktu yang udah dikasih Tuhan saat ini gitu. Ya, zaman dulu Cici bangun bahkan jam 4:30 buat ke sekolah karena sekolahnya jauh gitu. Jadi kalau dilihat gitu ya, saat ini tuh bener-bener enak banget untuk kita bisa explore lebih waktu-waktu luangnya kita sekarang gitu. Ya. Nah, ini gitu ya pertanyaan yang harus kalian gumuli gitu ya. Apakah waktu yang kalian sudah miliki saat ini nih yang luang itu, yang lebih banyak itu kalian manfaatkan dengan maksimal gitu ya. Kalau tadi dengar-dengar dari yang sudah-sudah gitu kan ya berarti waktunya dikasih ke nonton drakor gitu kan atau misalnya dengan ke main gitu kan. Sebenarnya nggak salah gitu ya. Cuman kita harus lebih bagi-bagi lagi untuk yang lain-lain juga gitu ya. Kayak tadi Kiona oke gitu kan masih ada waktu buat belajar, ngerjain tugas gitu ya. Kalau ada ulangan berarti belajar buat ujian gitu ya. Oke. Nah, sekarang gitu ya, kita ngomongin prioritas. Prioritas apa atau hal apa yang harus kalian utamain gitu ya sebagai seorang remaja? Kalau menurut saya yang paling penting gitu ya ada 3 gitu ya. Sebagai anak Tuhan kita harus beribadah gitu ya. Sebagai seorang pelajar gitu ya, berarti kita harus belajar. Terus sama satu lagi sebagai seorang anak gitu ya, kita harus berperan lah gitu ya sebagai anak membantu orang tua gitu kan ya, nemenin orang tua ngobrol dan segala macam gitu. Jadi mungkin prioritas kalian beda-beda tapi 3 ini harus ada gitu ya. Jadi kita nggak bisa lepas dari 3 prioritas ini gitu ya sebagai anak Tuhan, sebagai pelajar, sebagai anak di dalam suatu keluarga gitu. Oke. Nah, sekarang ini buat jadi bahan pertimbangan kalian gitu ya. Apakah pembagian waktunya kalian itu udah sesuai gitu ya dengan prioritasnya kalian gitu. Balik lagi tadi prioritasnya ke 3 itu yang paling utama gitu ya kalau menurut saya. Tetap kita harus sebagai anak Tuhan, sebagai anak, sebagai pelajar gitu ya. Jadi apa ya, pembagian waktunya ini tuh dalam artian proporsional gitu ya. Jadi nggak bisa belajarnya cuma 30 menit aja, sisanya main 3 jam misalnya.
Itu kan nggak proporsional gitu. Terus jangan-jangan belajarnya 30 menit terus sambil lirik-lirik HP dulu gitu, atau ke toilet 2 kali gitu misalnya gitu ya kan, makin nggak proporsional kayak gitu ya. Oke, ini pikirkan gitu ya. Nah terus ini, sepanjang saya lagi nyiapin materi ini, saya ketemu, kalimat ini bagus gitu ya. Kalau aksi dan bagaimana cara kita me-manage waktu itu nggak sesuai dengan prioritas kita gitu ya. Jangan-jangan itu bukan prioritas kita sama sekali gitu ya. Problemnya adalah gitu ya, kalian gitu ya sebagai remaja, kalian nggak bisa lepas dari 3 prioritas tadi gitu. Jadi, mungkin kalian bilang, "Oh prioritas saya bukan 3 itu," gitu. Tapi sebenarnya mau nggak mau balik lagi gitu ya, kita harus ke 3 prioritas itu tetap gitu. Kita harus tetap belajar, kita harus tetap, beribadah, harus saat teduh, harus baca firman gitu ya. Terus yang terakhir kita harus berperan dalam keluarga kita, gitu. Ini bagian besarnya aja gitu ya menurut saya sih, balik lagi kita tetap harus ke prioritas utamanya itu 3 itu, gitu ya. Oke. Nah, ini mau minta tolong, Fiona deh gitu ya untuk bacain ayat ini. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Oke, ayatnya clear ya gitu. Jadi, ini juga saya rasa jadi pergumulannya semua orang gitu ya buat mempergunakan waktu yang ada sebaik-baiknya gitu. Saya pun juga, berpikir gitu ya, apakah saya sudah mempergunakan waktu dengan baik gitu. Nah, mmm, ini jelas ya gitu, jadi supaya kita, jangan seperti orang bebal gitu, seperti orang arif, pergunain waktu yang ada dengan baik gitu ya, karena godaan tuh sebenarnya banyak loh gitu ya. Jadi, jangankan itu gitu, jangan-jangan kalian kalau lagi kelas gitu kan ya, juga muncul godaan dari notif-notif HP, tiba-tiba HP-nya nyala, ada chat ini, ada chat itu gitu ya. Nah itu godaan datangnya mudah gitu ya, asal buka Instagram juga langsung tergoda buat lihat-lihat terus gitu kan. Nah itu, jadi, kita sebagai anak Tuhan, kita harus, terus mencoba gitu ya untuk mempergunakan waktu yang ada sebaik-baiknya, gitu kira-kira. Oke, nah sekarang kita balik lagi tanya ke diri kita masing-masing gitu ya, gimana kita, state-nya di mana nih saat ini? Apakah saat ini kita masih kurang bertanggung jawab terhadap waktu yang diberikan Tuhan? Apakah saat ini kita udah cukup bertanggung jawab? Atau mungkin udah bertanggung jawab gitu ya? Oke, ini saya kasih contoh gitu ya, misalnya kalau kurang bertanggung jawab itu mungkin lebih ke jarang belajar, kayak misalnya tadi gitu belajarnya dikit banget gitu ya, terus sisanya, ya senang-senang boleh gitu ya, cuman banyak banget senang-senangnya gitu, berapa jam misalnya cuman untuk chatting gitu misalnya. Ya, apakah atau enggak kita udah cukup bertanggung jawab, ini oke gitu ya, masih berarti lumayan nih gitu, belajarnya udah cukup. Terus challenge selanjutnya adalah apakah kalian sudah memperhatikan keluarga gitu ya. Terus, yang terakhir, kalau merasa misalnya udah bertanggung jawab gitu kan ya, udah rajin belajar, udah bantuin ortu gitu ya, challenge selanjutnya adalah apakah kalian udah ada waktu untuk pengembangan diri, gitu ya. Misalnya contoh, kalau suka sama dance gitu, apakah kalian udah ada waktu buat, belajar dance? Ya seminggu sekali, 2 kali gitulah misalnya, gitu ya. Terus kalau misalnya kayak saya, baru belakangan ini nih sadar setelah pandemi, ada waktu kosong kan, udah nggak bolak-balik dari kantor segala macem, ada waktu kosong nih gitu kan. Terus kayak mulai baru belajar, oh ternyata baking seru ya gitu, mulai belajar baking gitu.
itu kan pengembangan gitu ya. Atau mungkin ada yang merasa demen banget nih sama bahasa tertentu, misalnya bahasa Korea atau bahasa Jepang gitu ya. Kan sekarang di YouTube banyak tuh apa yang free gitu ya, tinggal ditonton aja gitu kan. Nah, apakah kalian sudah ada waktu untuk belajar misal dari YouTube gitu ya. Dari sini contoh ini apakah ada contoh yang kurang? Kira-kira kita harus ngapain lagi sebagai seorang remaja? Ayo, ada yang kurang nggak? Ada ya, yang ini. Bagaimana dengan waktu untuk Tuhan? Gitu ya. Jadi tadi kan lagi ngomongin sebagai remaja, sebagai seorang anak, sebagai seorang pelajar gitu ya. Terus sekarang sebagai anak Tuhan gitu ya, bagaimana waktu dengan Tuhan gitu ya. Yang jadi fokus kita adalah tadi ya, berapa jam luangnya semenjak pandemi gitu. Jadi kalau misalnya tadi ada 4 jam aja lebih gitu ya. Ini kita bisa pakai buat apa aja nih gitu. Dan ini sebenarnya kita bisa pakai loh untuk saat teduh, untuk baca firman gitu ya. Apa namanya? Waktunya itu harus kita sediain gitu ya. Oke. Jadi waktu lebihnya pokoknya harusnya bisa kita gunain untuk Tuhan juga gitu ya. Gitu. Jadi apa ya? Di sini saya nggak bilang tadi gitu ya nggak boleh yang lain-lain gitu. Tapi kalau saat ini gitu ya Tuhan lagi kasih kita bonus nih gitu ya 4 jam gitu. Masa sih kita kasih waktu buat Tuhan misalnya cuma buat doa makan aja gitu. Misalnya cuma 5 menit gitu kan. Ya, coba kalian gumuli, terus coba kalian pikir-pikir, iya ya dari bonus yang Tuhan udah kasih ini, saya bisa ngapain ya gitu buat Tuhan. Ya, oke. Nah ini tips dan trik ya menurut saya sih gitu ya. Jadi sambil kalian tadi pikirin kalian ada di state mana, terus kalian itu udah ada waktukah buat Tuhan apa belum gitu ya, apakah terus waktu itu semuanya sudah proporsional apa belum. Menurut saya gitu ya, karena saat ini tuh kita lagi benar-benar bebas banget kan gitu ya buat ngatur waktu gitu ya, sekolah lebih cepat, nggak ada waktu buat nongkrong segala gitu ya, jadi kita benar-benar bisa fokus untuk diri kita sendiri gitu kan. Nah ini tips dan trik dari saya gitu ya, menurut saya ada planning, terus harus disiplin gitu ya, stick to the plan. Terus yang terakhir adalah evaluasi gitu ya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Nah, menurut saya ketika kalian lagi mau plan sesuatu, pertama-tama itu yang harus kalian lakuin adalah kenalin dulu diri kalian masing-masing gitu ya. Jadi tadi sebagai pelajar kan kita harus belajar gitu ya. Jadi kita harus atur waktu belajar. Nah, atur waktu belajarnya itu sesuai dengan kapasitas masing-masing gitu ya. Mungkin ada nih yang dalam hati mikir gitu kan ya, tuh dia boleh belajar cuma setengah jam habis itu main gitu kan, kok saya nggak boleh gitu kan. Sebenarnya itu boleh-boleh aja, tapi balik lagi gitu ya, jangan-jangan teman kamu misalnya setengah jam itu udah paham gitu ya, dengan setengah jam aja cukup dia belajar gitu. Nah, kita harus kenalin ke diri kita masing-masing, apakah kita benar setengah jam itu bisa belajar dengan baik, atau kita butuh waktu lebih gitu. Dan ini yang jadi poin kalian letakin proporsinya gitu, kapan belajar, kapan harus pengembangan diri, kapan ada waktu untuk keluarga dan segala macam. Gitu ya. Jadi kan setiap orang beda-beda gitu. Mungkin ada gitu ya teman-teman kamu yang belajar tuh lama banget gitu. Dulu waktu Cici SMA juara satunya di kelas Cici itu tiap hari belajarnya. Gitu ya. Jadi tiap hari belajar terus berjam-jam gitu. Jadi tiap pulang dia bilang gitu, tiap pulang dia belajar gitu ya. Berarti dia tahu proporsi dia ketika dia nggak belajar nih, menurut dia nggak sanggup gitu ya. Jadi
masing-masing pas nentuin kapan waktu belajarnya, berapa lama belajarnya, itu balik lagi harus ke kapasitas masing-masing, gitu ya. Oke, terus sekarang sama buat planning, pikirin apa sih yang Tuhan udah kasih buat kita, apa gift yang udah dikasih sama Tuhan buat kita. Ya, kalau misalnya ada talenta main musik, atau enggak tadi dancing, gitu ya, atau mungkin menggambar gitu ya. Nah ini siapin waktu untuk perdalam itu gitu ya. Karena ini waktu yang benar-benar tepat banget gitu ya. Kalau misalnya kalian udah boleh keluar lagi, udah harus sekolah di luar lagi, kalian bakal ketemu macet, terdistract macam-macam gitu kan ya. Itu mungkin akan sulit untuk dapat waktu seperti ini lagi gitu. Jadi ini benar-benar waktu yang Tuhan kasih gitu, bonus buat kita. Selagi ada kita harus gunain dengan baik gitu. Apalagi kalau kita tahu ada talenta yang Tuhan udah titipin buat kita. Gitu ya. Nah, terus sama satu lagi, apa peran kalian di dalam keluarga gitu ya. Jadi planningnya beda lagi nih gitu. Kalau memang misalnya harus bantuin orang tua, berarti kalian benar-benar harus siapin waktu di planning gitu ya. Kapan waktunya bantuin orang tua di hari libur misalnya gitu kan ya. Dan segala macam gitu ya. Mungkin juga ada nih yang ngebandingin gitu kan ya, dia enaknya anak tunggal, nggak usah ribet ngurusin si dede gitu, atau dia enaknya hari libur nggak usah bantuin orang tua jaga toko misalnya gitu ya. Ini balik lagi karena masing-masing dari kita beda-beda gitu ya. Jadi jangan dibanding-bandingin gitu ya. Di mana-mana rumput tetangga selalu lebih hijau. Jadi kita harus jadi diri kita sendiri, lihat posisi kita sendiri gitu ya. Dan kita buat planningnya itu benar-benar khusus untuk diri kita sendiri, gitu ya. Jadi dari 3 ini gitu ya, 3 yang paling utama ini, kalian bikin planning coba gitu ya, kalau menurut Cici sih gitu ya. Dan planning itu tadi jangan lihat orang lain punya, gitu, tapi jadilah diri kita sendiri, lihat posisi kita gimana. Kalau misalnya ternyata ada asisten rumah tangga sih gitu kan ya, nggak perlu bantuin orang tua, that's good gitu ya, itu poin yang mungkin anugerah dari Tuhan gitu ya. Kalian tapi bisa loh bantu dengan misalnya mijitin orang tua gitu ya, orang tua kalau lagi pusing dipijitin dulu gitu, atau enggak quality time gitu ya. Quality time itu menurut saya itu langka banget gitu ya. Nah dulu tuh kalau pada orang tua masih kerja ke kantor kan ya, saya nggak tahu sih, mungkin ada juga yang masih ke kantor gitu ya. Cuman harusnya kan sekarang ini jadi lebih ada waktu untuk ketemu kan gitu ya. Nah ini momen yang tepat untuk lebih bonding sama keluarga kita masing-masing. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke disiplin gitu ya. Udah bikin plan, sekarang kita mendisiplinkan diri gitu. Ini Cici searching quotes gitu ya tentang disiplin, dan ini benar banget gitu ya. Disiplin itu ngelakuin apa yang harus dilakuin. Bahkan ketika kita nggak mau gitu. Balik lagi sebagai seorang remaja, kita ingat prioritas kita apa, kita harus mencoba mendisiplinkan diri. Gitu ya. Nah, sama ini dengan dulu, kalian ingat nggak waktu awal-awal masih baru sekolah gitu ya, harus bangun pagi. Kayaknya, aduh gitu, berat banget gak sih gitu kan. Tapi setelah kita mencoba untuk mendisiplinkan diri, lama-lama kan itu jadi kebiasaan gitu ya. Jadi harapannya dengan kita disiplin terhadap bonus waktu yang udah Tuhan kasih, lama-lama ini jadi kebiasaan yang baik untuk kita ke depannya gitu. Jadi ini tuh untuk tujuan yang besar, untuk kejauh gitu ya, untuk tujuan yang jauh gitu. Karena kepribadian kita kan lama-lama terbentuk dari kebiasaan kita gitu ya. Jangan sampai kita terlena sama bonus waktu ini, terus kita lupa untuk memanfaatkan waktu yang sebenarnya Tuhan udah kasih bonus ini untuk kita gunain sebaik-baiknya. Gitu ya. Nah, ini ada aplikasi buat planning gitu ya. Sebenarnya sini lebih ke bisa bikin to-do list gitu ya, terus apa yang udah done, apa yang belum gitu. Mungkin kalau kalian
memang mau detailin, bikin plan jadwal gitu ya, silahkan. Kalian mungkin bisa tulis juga di kertas gitu, terus kalian lihat gimana udah harus ngelakuin apa segala macam gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian maunya bikin to do list aja deh. Hari ini harus misalnya di minggu ini harus kelarin satu materi belajar bahasa Korea misalnya. Itu jadi kayak checklist gitu loh. Ntar di minggu depan saya target untuk kelarin materi kedua dan seterusnya gitu ya. Itu kalian bisa coba pakai Trello gitu ya, atau coba aja pakai calendar apps buat nyatet-nyatet apa yang penting dan apa yang harus kalian lakuin di hari-hari tertentu gitu ya. Sebenarnya ada banyak sih, cuman karena Cici nggak pernah pakai, Cici pakainya Trello gitu waktu itu sempat. Jadi kalian boleh coba gitu. Atau kalau emang ada yang lebih menarik ya coba aja pakai aplikasi lain gitu, nggak masalah. Atau tadi itu ya, buat to do list udah termasuk di yang tadi Cici jelasin. Terus kalau mau bener-bener stick to the plan banget gitu ya, bener-bener kaku banget, boleh pasang alarm gitu. Jadi kalau ada waktu tidur siang, kayak Kiona tadi misalnya, terus pasangin alarm biar bangun gitu kan. Ya mungkin kalau Kiona bisa aja udah langsung otomatis bangun gitu. Tapi kalau misalnya ada yang suka kebobolan nih tidur siangnya misalnya, ya coba pakai alarm gitu. Atau misalnya setiap jam 4 saya mau olahraga gitu kan. Bikin alarm, ayo olahraga gitu kan. Ya jangan lupa ya, kalian kan masih remaja, terus saat ini kan karena lagi pandemi, nggak bisa keluar kemana-mana, nggak bisa main sama temen, nggak bisa olahraga sama temen, ya kalian harus jaga kesehatan dengan olahraga di rumah masing-masing gitu ya. Ya ya Cici sih nggak tahu gitu kalian sekarang ini kegiatannya apa aja gitu ya. Cici nggak tahu apakah kalian masih tetap keluar buat olahraga apa enggak gitu kan, apa kalian rajin lari ke Monas segala macem gitu kan. Tapi untuk yang misalnya lagi udah lama banget nih nggak olahraga segala macem gitu ya, yang Cici ingetin gitu. Ini juga termasuk menjaga kesehatan kita gitu ya. Wah, ternyata chatnya ada banyak. Ya, fokus ya. Jadi tadi ya planningnya tetap harus berusaha proporsiin waktu sebaik mungkin dari waktu bonus itu gitu ya. Terus bikin to-do list atau bikin alarm dan segala macam. Disiplinnya berat, sama Cici juga berasa gitu ya, mendisiplinkan diri buat saat teduh, buat baca firman itu tetap harus kita harus bisa ngingetin diri kita sendiri gitu bahwa kita tuh harus loh ngelakuin itu gitu ya. Kita sebagai anak Tuhan apalagi udah dikasih bonus tadi gitu. Oke. Setelah disiplin gitu ya, kalian lakuin ini misalnya udah 1, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan gitu ya. Kalian lakuin evaluasi. Kenapa harus evaluasi? Ya kali-kali kalau ternyata berhasil, kalian bakalan kepengen terus nih ngikutin planning ini. Gitu loh. Jadi apakah ada perubahan nih ke arah yang lebih positif setelah kalian ngelakuin planning ini? Atau kalian bisa review juga, setelah kalian bikin nih berhasil nggak ya gitu kita ngikutin plan ini? Gitu. Ya, jadi lihat arahnya positif apa enggak, apa yang gagal, apa yang berhasil gitu ya. Apakah kita udah bisa ngikutin dengan baik apa belum gitu. Ini kalau kita evaluasinya misalnya ternyata bagus gitu kan ya, kan jadi lebih semangat gitu loh kalau misalnya untuk ngelakuin lagi gitu, untuk ngelakuin ke depannya lagi gitu. Pikirannya di situ. Oke, mungkin ada juga yang bertanya gitu ya. Jadi tadi boleh main nggak gitu kan, terus boleh nggak jadi nonton drakor gitu ya, boleh gitu ya. Tadi udah diulang berkali-kali, jadi sebenarnya boleh, asal waktunya proporsional, asal waktunya enggak tiba-tiba bikin kalian jadi harus tidur subuh terus gitu ya. Jadi sebenarnya pokoknya selama kalian kasih waktu buat keluarga, buat Tuhan, buat belajar, itu dengan sebaik mungkin gitu ya, semaksimal mungkin, ya kalian boleh kok menghibur diri sendiri itu boleh gitu ya. Asal jangan kebablasan gitu. Oke, kira-kira begitu. Apakah habis ini kita bisa langsung tiba-tiba jadi disiplin gitu ya? Apakah tiba-tiba kita bisa jadi langsung memanfaatkan waktu semaksimal mungkin?
Jawabannya belum tentu ya. Jawabannya belum tentu. Jadi ini cuman tips trik dari saya gitu ya. Kalian coba aja. Dan kalau gagal pun gitu ya, itu boleh dicoba lagi loh gitu ya. Sama kayak kita kalau lagi semua orang harusnya pasti pernah gitu ya ngalamin naik turunnya baca firman Tuhan gitu ya, saat teduh gitu ya. Tapi balik lagi gitu, kita tetap punya kesempatan untuk memperbaiki gitu ya. Jadi yang udah gagal pun masih ada waktu untuk ngulang lagi, coba lagi, dan coba lagi gitu ya. Terus kalau dari Cici sih mulailah dari sesuatu yang simpel gitu. Misalnya kalau memang kayaknya ribet ya gitu bikin planning gitu, coba aja simple gitu ya. Tadi siapin waktu buat saat teduh, misalnya pikirin aja gitu ya, pokoknya harus setiap hari ada saat teduh gitu kan ya. Terus pikirin setiap hari pokoknya harus bantuin orang tua ngapain kayak gitu ya. Ngepel kah, nyapu kah gitu ya, atau bantuin masak misalnya kalau ternyata demen gitu kan. Terus satu lagi, setiap hari harus ada waktu belajar gitu. Ini semua nanti lama-lama bisa kalian kembangin gitu ya buat macam-macam lagi. Bisa kalian lebih extend lagi gitu ya, waktunya boleh kalian perbanyak lagi. Nah, tapi mulai dulu dari yang simple gitu. Ketika kalian udah bisa belajar misalnya kelar nih belajar serius 30 menit, mungkin next time kalian bisa tambahin lagi jadi 1 jam gitu. Mungkin kayak saat teduh, oh ternyata udah nggak bolong-bolong nih. Mungkin kalian habis itu bisa ikut ABA gitu ya. Jadi itu yang penting gitu. Jadi mulai dulu dengan yang simple, ketika kita berhasil, kita bisa coba lagi untuk lebih extend kemampuannya kita gitu ya. Kita bisa extend waktunya kita untuk Tuhan, kita bisa extend waktunya kita untuk sekolah, untuk belajar dan segala macam gitu. Ini contohnya gitu ya. Kemarin ini Konatan lagi mulai belajar nanem gitu ya. Konatan belajar supaya dia supaya dia nggak kecewa gagal gitu ya. Dia mulai belajar nanam dari yang paling mudah. Gitu. Dia tanam kangkung. Kangkung tuh tinggal disebar bibitnya di dalam kayak tempat gitu, ditaruhin kain flanel, langsung tumbuh gitu ya. Jadi dia semangat habis itu. Sekarang dia udah mulai belajar nanam bok kecoy lah, selada lah gitu dan macam-macam. Itu kira-kira mungkin relevan gitu dengan posisi gitu dalam ngatur plan gitu. Jadi kita planning dulu dari yang simple, pelan-pelan, lama-lama kita bisa extend ke yang lebih maksimal gitu. Jadi waktunya sekarang mungkin kita bisa atur dari 1 jam, 2 jam, 3 jam sampai semua bonus dari Tuhan kita bisa gunain sebaik mungkin. Gitu ya. Oke. Terakhirnya saya mau tutup dengan baca ayat dari Kolose 3 ayat 23 gitu ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, ini keren banget menurut Cici gitu ya. Ini yang jadi pegangan Cici kalau Cici lagi stres banget sama kerjaan gitu ya. Ini yang ngingetin kita gitu dari bonus yang Tuhan kasih gitu ya. Kita harus ngelakuin aktivitas seperti untuk Tuhan gitu ya. Jadi belajar untuk Tuhan, membantu orang tua untuk Tuhan, semuanya untuk Tuhan gitu ya. Bukan untuk manusia gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa kalian pikirin, bisa jadi bahan refleksi kalian. Kalian bisa ingat ayat ini juga gitu ya. Ketika kalian lagi mulai lemah gitu ya, daging lemah gitu, mulai banyak godaan nge-TikTok lah apalah segala macam gitu ya. Kan ingat lagi, oke, ini hidup kita ini tuh untuk Tuhan gitu ya. Dan kita itu harus ngelakuin apapun itu dengan segenap hati gitu ya untuk Tuhan gitu. Kira-kira kayak gitu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Gitu ya. Mari kita tutup dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih atas sharing yang telah kami dengarkan tadi. Engkau yang terus pimpin kami dalam kehidupan kami selanjutnya.
agar kami dapat belajar menggunakan waktu kami dengan bijaksana serta bertanggung jawab. Biarlah apa yang kami dengar tadi juga bisa kami terapkan dalam hidup kami, mungkin dari hal yang simple dahulu ya Bapak. Engkau yang bantu kami dalam kami melewati waktu-waktu hidup kami ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, saya kembaliin ke Kiona ya.